Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Supri, akupunktur terapis dengan kasus sciatica, sciatic nerve pain. Sciatica adalah suatu keadaan di mana seorang mengalami sakit, ya, mulai dari punggung, jalar ke arah bokong, paha sampai kaki. Kita lihat pasiennya. Oke, ya, oke. Saya ulang lagi. Sciatica atau dikenal dengan sciatica nerve pain adalah rasa nyeri mulai punggung bawah menjalar ke arah bokong, pinggul, ya, tungkai hingga sampai jari-jari telapak kaki. Ya. Gejala sciatica, ya, pasien merasakan mati rasa, otot melemah, ya, pada bagian bawah. Oke. Kemudian timbul rasa nyeri, kesemutan, ya, mulai punggung bawah, ya, kesemutan, menjalar sampai pantat, bokong hingga ke kaki. Nyeri terjadi bisa juga setelah pasien mengalami cedera parah, misalnya kecelakaan lalu lintas, ya, sehingga ada benturan pada arah tulang belakang, oke, atau posisi pasien jatuh terduduk, ya. Oke. Nyeri punggung bawah itu kadang-kadang disertai dengan rasa demam, ya. Penyebab sciatica, ya, saya lihat dulu, saya perlihatkan ke arah gambarnya. Oke, kita lihat gambar. Ya, ini posisi saraf sciatica. Oke. Sciatica adalah suatu keadaan di mana seorang mengalami nyeri mulai punggung bawah, ya. Ini mulai bokong, dia jalar ke arah bokong, ke arah paha, kaki sampai ke arah telapak kaki. Ya, ini posisinya. Ini, ya, kita lihat. Ya. Jadi pasien sakit, ya. Ya, ini posisi sarafnya. Oke. Ya, posisi sarafnya dia. Oke, saraf sciatic ini, ya, ada serabut-serabutnya, ya. Oke, kita lihat lagi posisinya. Nah, ini posisinya arah tusukan. Jadi titik akupunktur itu luar biasa, ya. Oke, bisa menembus pada jalur saraf, beda dengan yang arah tens, ya. Saya ulang lagi. Sciatica adalah suatu keadaan di mana seorang mengalami nyeri, oke, nyeri hebat, timbul rasa kesemutan, keringan, mati rasa, mulai punggung bagian bawah, ya, ini bokong, pantat sampai ke arah kaki, sesuai jalur saraf sciaticnya. Ini posisi jalurnya, ini saraf sciaticnya, posisi jalurnya. Anda lihat seperti di arah gambar, lihat di gambarnya, ya, posisi saraf sciatic ini kita lihat, ya, posisinya, oke, ya, sesuai dengan gambar saraf sciatic nerve pain, oke. Kita lakukan, penyebabnya banyak sekali, ya. Ini ada kasus HNP, ya, oke, kita lihat. Ya, ini posisinya, ya. Penyebabnya banyak sekali, bisa karena HNP atau bergesernya bantalan tulang belakang dari posisinya sehingga menekan dia punya saraf. Jadi antara cakram sama cakram bersentuhan menekan arah saraf. Oke. Bisa juga karena pengapuran tulang pada area tulang belakang. Bisa juga stenosis spinal, yaitu penyempitan pada jalur saraf pada arah tulang belakang. Oke, bisa juga karena sindrom piriformis, ya. Ini sindrom piriformisnya, bisa juga karena sindrom piriformis. Sindrom piriformisnya kita lakukan cek, tidak ada masalah. Ini pasien, ya, nggak ada masalah, ini, ya,
Jadi yang kita tusuk bukan sindrom piriformismenya atau glutealnya, hampir sama setiap ya. Kita lakukan penusukan pada area tulang belakang. Ya, memang kebanyakan pasien itu bermasalah pada arah gangguan pada ruas 45 L51. Ya, kita rangsang dengan stimulator. Kita lihat rangsangannya. Ya. Jika rangsangan pas, rangsangan sampai jalan ke arah kaki. Ya. Jalan ke arah kaki. Oke, kita lihat. Ya. Di posisinya. Oke. Setiap ruas-ruas beda-beda. Titik 45 L45 dia jalan arah paha. Ini ada gambarnya ini. Nah, kita lihat ini. Ini 5, 4, 5. Di 5 itu sampai sini. Ya. Jadi kalau rangsangan kecil itu rangsangan tusuk jarum, jika sukses tusukannya itu bisa dilihat dari arah getaran saat dilakukan rangsangan dengan stimulator. Jadi saat di jarum dimasukkan, ya dikasih rangsangan, kemudian kita getaran sesuai dengan jalur sarafnya. Ya, ini jalannya sama seperti ke arah ini posisi bantalnya, ini HNP, ini ya posisi HNP ini posisinya bantalannya dia keluar sehingga dia menekan saraf. Ini ya, ini salah satunya pasien karena mungkin habis jatuh, akibat jatuh ada tekanan ya. Ini posisi saraf memang sangat seperti kabel ya, ini posisinya jalur-jalurnya sehingga jika ada masalah maka rasa sakit akan terasa sesuai dengan jalur arah persarapan persis ya. Oke, ini posisi saraf bermacam-macam ya. Kali ini kan normalnya, ini degeneratif ya. Nah, ini posisi HNP, ini posisi pasien sekarang ya. Ini posisinya sekarang, ini kita rekayasa bagaimana supaya bantalannya ini bisa masuk ke sini seperti ke arah normal ya, sehingga fungsinya jarum itu merekayasa bagaimana caranya ini masuk. Jadi posisi ini dilonggarkan, dirangsang, dilonggarkan gini sehingga ini bantalannya bisa masuk. Ini posisinya, ini titik-titik akupunktur memang luar biasa ya. Tapi kita lakukan tusukan pada titik arah tulang belakang harus hati-hati. Ini sini banyak organ anatomi. Ini ada ginjal ya. Sini ada lever. Sini ada saraf, sehingga posisi salah nusuk akan berakibat fatal ya. Jadi kita lakukan penusukan dengan kehati-hatian ya, nggak asal nusuk ya. Oke ya. Sekali lagi dengan kasus sciatic nerve pain. Saraf sciatic itu saraf terpanjang. Posisi saraf itu terpanjang di tubuh. Ini posisinya. Anda lihat ini. Posisinya mulai dari pinggang sampai ke arah paha. Ya. Oke, sciatic nerve, saraf sciatic. Oke. Ya. Oke. Ini posisinya. Jadi kalau ada gangguan persarapan pada pinggang, lumbar, larinya ke arah kaki. Beda dengan posisi leher. Ya. Oke. Ini posisinya. Nah, posisinya ini. Ya bisa jadi karena otot piriformisnya terganggu. Ini ya, tapi ini kita cek dengan provokasi, tidak ada masalah ya. Kita akan cek ini piriformisnya nggak ada masalah ya. Pasien mengalami sakit, gejala sama tapi penyebab beda. Sama-sama terasa geringan, kesemutan, tebel,
tapi berbeda. Kita rangsang sampai kurang lebih 20 menit ya. Oke, kita lakukan penusukan, kemudian kita beri sinar ya, kita hangati ya. Fungsi panas itu merilekskan, ibarat besi ya. Besi kalau mau dilenturkan tidak bisa, harus dipanasi kayak seperti pandai besi ya. Besi ya, besi itu dipanasi kemudian dipukul bisa jadi pisau. Kalau kita lihat tukang las bikin pagar, besi itu dibakar, dilas sehingga begitu merah langsung ditekuk-tekuk. Ini juga gitu ya. Ini jarum masuk ya, di atasnya ada sinar. Sinar ini masuk ke arah jarum sehingga dia masuk ke arah dalam, dia membuka saraf. Oke, bisa membantu buka, relakskan. Lihat ini ya. Ini kasus psikiatrik nerve pain dengan Supri akupunktur terapis ya. Gangguan persarapan ya, gangguan nyeri punggung bagian bawah. Saya ulang, jadi ini ada kasus psikiatrik ya, fokus ke arah HNP ya. Sekali lagi ya, jika kita ragu-ragu, ini ada foto CT scan atau MRI. Kalau nggak ada foto, kita cukup melakukan tes, kita pemeriksaan ya sesuai dengan hasil percakapan pasien, dan kita lakukan tes dengan gerak-gerakan kaki. Oke. Ya, ini kita lihat arah getarannya. Oke. Oke. Ya. Jam, oke. Walaupun pasien mengalami sakit arah paha, kaki ya, terasa kesemutan, panas, pegel ya, tidak perlu kita jarum banyak ya, cukup kita gunakan jarum 2 jarum aja. Oke, lagi jarum tidak perlu banyak-banyak pada kasus HNP, gangguan spondylosis lumbalis ya. Cukup kita lakukan karena ini posisinya sentralnya di punggung ya. Ya, kalau nyeri-nyeri pegel-pegel biasa, habis jalan, habis lari, ya cukup kita tusuk ke arah lokalnya, kakinya. Tapi kalau ini kaki kita tusuk, sentralnya tidak kita tusuk, ya percuma. Ya, karena posisi yang menyebabkan dia sakit, ya, pegel, giringan sampai jari, ya, bukan karena kakinya bermasalah, karena posisi arah tulang belakangnya yang bermasalah. Oke, lagi dengan Supri akupunktur terapis dengan kasus kita matikan. Oke, posisi jarumnya lebih jelas ya. Oke. Ya, lagi dengan saya Supri akupunktur terapis dengan kasus saraf terjepit ya. Lebih gampangnya kita ngomong saraf terjepit ya, sakit saraf terjepit pada pinggang. Kalau kita pakai bahasa umum, pakai bahasa kedokteran nanti sulit dimengerti. Sakit saraf terjepit pada pinggang, ini kita lakukan terapi saraf terjepit pada arah pinggang ya. Cukup 2 jarum, kita lakukan terapi dengan 20 menit, insya Allah akan membantu secara berproses, secara bertahap. Oke. Ya. Oke. Kita lihat. Ya. Kita lihat dari sentaranya. Oke. Ya. Oke. Ya, 20 menit kita lakukan terapi ya. Oke, sampai arah punggung ya, dan jalarnya. Oke. Ya, paha tidak perlu kita cublas ya. Kaki tidak perlu kita cublas ya. Kalau memang dia memang pegel habis jalan, habis lari, nah itu jelas karena pegel, kita tusuk, nggak perlu pinggangnya
ibarat orang panas kasih paracetamol tuh ndak iso ya. Ya, oke, iya, oke, sekali lagi gangguan saraf terjepit ya dengan supri akupunktur terapis kasus HNP. Oke, ya.